Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lutfi Kolbi di channel YouTube Lutfi Kolbi Official. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Alhamdulillah, seperti biasa, hari ini saya sedang di kandang sapi. Di video kali ini saya akan berbagi cerita atau berbagi tips sama teman-teman cara tips memulai peternakan sapi. Jadi langkah-langkah apa aja yang harus kita perhatikan sebelum kita membuka peternakan sapi. Jadi kita nggak sembarangan buka peternakan, jadi ada hal-hal atau step by step yang harus kita lewati atau yang harus kita rencanakan, yang harus pikirkan. Nah, salah satu yang harus kita rencanakan, yang pertama adalah budgeting atau modal anggaran untuk ternak sapi yang akan kita buat. Jadi kita harus membuat planning anggaran untuk membuat kandang sapi kita akan seperti apa. Jadi anggaran atau modal bisnis peternakan sapi itu penting kita pertimbangkan. Jadi modal itu tidak hanya berbentuk uang, akan tetapi modal berbentuk relasi, modal berbentuk pasar itu harus kita pertimbangkan untuk kedepannya setelah kita membuka lahan peternakan sapi. Nah, modal ini memang akan cukup besar untuk dikeluarkan. Melihat harga sapi hari ini cukup lumayan untuk pedetan ataupun bakalan. Proses menggemukkan sapi untuk pemula memang dibutuhkan modal yang cukup besar. Akan tetapi kita harus memperhitungkan juga estimasi pendapatan yang akan didapatkan di kemudian hari. Nah, hari ini potensi peternakan sapi mempunyai potensi yang bagus untuk dikembangkan, khususnya untuk milenial atau anak muda hari ini. Karena kita bisa menggunakan konsep-konsep peternakan modern yang sudah bisa kita cari teori-teori dan prakteknya dalam sosial media. Modal dan anggaran ini perlu kita perhitungkan dengan matang, karena kita akan mengeluarkan cost yang cukup besar untuk peternakan sapi. Karena bukan hanya kita di awal mengeluarkan, akan tetapi kita akan mengeluarkan dana juga dalam proses pengurusannya, seperti modal untuk pakan, pekerja yang harus kita pertimbangkan. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah memilih jenis sapi yang akan kita pelihara atau yang akan kita ternak. Nah, jenis-jenis sapi yang ada di Indonesia, khususnya sapi yang unggul atau super yang terkenal, salah satunya adalah ada jenis limosin, ada jenis simental, dan jenis kalolis. Jenis sapi yang ada di kandang ini kita punya tiga jenis. Yang pertama adalah jenis limosin, yang kedua jenis simental, dan yang ketiga jenis karolis. Nah, tiga sapi ini sudah terkenal di masyarakat akan keunggulan dagingnya. Kita bisa pasarkan sapi-sapi jenis ini untuk Idul Kurban, Idul Adha, Idul Fitri untuk daging potong, dan juga kita bisa memanfaatkan untuk hari ini yaitu arisan ibu-ibu, tabungan tahunan atau tahara paketan daging. Jadi tiga pasar ini cocok untuk tiga jenis sapi daging limosin, simental, dan karolis. Nah, untuk itu saya akan sharing bersama teman-teman. Di video ini akan tunjukkan tiga jenis sapi, yang pertama simental, yang kedua limosin, dan yang ketiga karolis. Perbedaannya apa aja dan karakteristiknya seperti apa aja, nanti kita akan lihat salah satu jenis yang ada di kandang ini. Contohnya yang pertama ada limosin. Nah, limosin adalah jenis seperti yang ada di samping saya ini, adalah jenis limosin. Ini usia baru 7 bulan kurang lebih. Karakteristiknya adalah dia warna full coklat, ya, full coklat, warnanya full coklat. Ini adalah jenis limosin, salah satu jenis sapi super yang ada di kandang kita. Insya Allah ini tahun depan bisa capai kurang lebih 400 atau 500 kilo up, karena kita fokus untuk penggemukan. Nah, ini salah satu jenisnya. Jadi limosin itu dia jenisnya full coklat, full warnanya seperti ini. Nah, kadang-kadang limosin juga di sini ada yang putih, itu limosin cross. Nah, teman-teman, jenis yang kedua adalah jenis simental. Nah, di mana ciri khas dari simental itu dia di kepalanya itu ada warna putih seperti ini. Nah, ini adalah yang kedua jenis simental. Ciri khas dari jenis simental, di kepalanya dia identik dengan warna putih, dan di kakinya dia warna putih. Nih, dari bawah sampai bawah ini warna putih. 4 kaki ke belakang warna putih. Ini adalah ciri khas dari simental. Nah, ini salah satu simental super yang ada di kandang kita. Dia udah ngerti banget ya. Karena ini kita udah kurang lebih sebulan ya dari kandang.
Nah, ini adalah jenis yang ketiga sapi yang ada di kandang kita, yaitu satu-satunya jenis dari Carolis. Carolis ini identik dengan warna bule, ya, salah satu kandang syukuran juga. Nah, jadi teman-teman seperti itu beberapa jenis sapi yang harus teman-teman persiapkan dalam bisnis peternakan yang akan dimulai oleh teman-teman. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus memperhatikan kandang, bangunan kandang, dan lokasi kandang. Nah, bangunan kandang seperti apa yang akan kita buat dan lokasinya di mana? Itu adalah hal penting untuk para peternak pemula harus diperhatikan. Nah, seperti kandang ini, kebetulan kalau kandang ini sudah ada 3 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun yang lalu kakak saya itu memelihara sapi di sini. Kemudian dijual dan habis. Dan kakak saya itu tidak melanjutkan peternakan yang ada di kandang ini, cuma ada 1 ekor. Nah, saya memanfaatkan kandang yang kosong ini, saya isi. Akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke peternakan. Ada sedikit yang ditambah, ada juga yang direnovasi untuk lebih nyaman kepada sapi. Nah, saya tidak memerlukan kos yang mahal karena kandangnya sudah ada, hanya merapikan yang rusak atau merenovasi yang kurang baik atau yang kurang layak untuk sapi tersebut. Setelah eksekusi kandang selesai, langkah selanjutnya adalah kita memperhatikan manajemen pakan dan perawatan sapi kita akan seperti apa. Jadi sebelum kita mendatangkan sapi, hal yang paling penting juga kita memperhatikan manajemen pakan yang akan kita kasih kepada hewan ternak kita. Seperti 2 bulan yang lalu, saya sebelum mendatangkan sapi ini, saya mengkonsep untuk cara manajemen pakan. Untuk saya, paginya kita kasih comboran, kemudian siangnya kita kasih hasil fermentasi, sore dan malam kita kasih hijauan. Jadi itu adalah konsep yang harus benar-benar jelas, karena yang akan kita lakukan bukan sebulan atau 2 bulan khususnya untuk pengemukan. Nah, jadi kita juga akan membudgetkan berapa untuk pakan dan berapa untuk perawatan. Nah, untuk perawatan kita juga harus memperhatikan apakah di sekitar kandang kita atau di sekitar kandang sapi yang akan kita buat ada puskeswan atau dokter hewan, minimal mantri hewan. Karena penyakit sapi yang datang kita tidak tahu, seperti ada penyakit mencret, ada penyakit panas, ataupun penyakit lainnya. Jadi kita gampang atau mudah untuk melakukan perawatan sapi-sapi kita yang sakit. Karena kita tidak bisa sendiri untuk melakukan perawatan sapi yang sakit, kita perlu mantri hewan, kita perlu dokter hewan untuk mengecek sapi-sapi kita. Karena hal paling penting juga ketika sapi sakit, itu akan berpengaruh kepada sapinya, dari mulai makannya tidak nafsu makan, dan mulai dari bobot badan dia akan menurun, seperti itu. Setelah semua konsep sudah dibuat, maka kita bisa mendatangkan sapi ke peternakan yang akan kita buat. Hal yang paling penting juga adalah kita harus memilih atau belanja dari orang-orang yang terpercaya, yang jujur, yang mengenalkan sapi kepada kita dengan bibit yang bagus, yang sehat. Karena dari pedagang-pedagang pedetan atau bakalan kita tidak tahu kondisi sapi sebelumnya. Yang harus kita perhatikan adalah penjualnya, termasuk orang yang jujur, yang amanah, dan memberikan informasi tentang pedetan atau bakalan sapi yang sehat untuk kita pelihara ke depannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk bagaimana konsep kita sebagai pemula untuk memulai bisnis peternakan sapi. Terima kasih teman-teman telah setia menonton channel YouTube Lutfi Kolbi Official. Kita akan terus belajar, kita akan terus sharing, kita sama-sama pemula, dan kita yakin kita akan berhasil dengan kesungguhan kita dalam mempelajari ilmu peternakan sapi. Terima kasih, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan beri komentar masukan kepada saya atau konten apa yang harus saya buat di video-video selanjutnya. Terima kasih, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.